Penginderaan jauh. Penginderaan jauh dia punya kata dasar indra dan jauh ya. Indra itu artinya alat untuk menangkap informasi. Indra itu kan contohnya mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Nah, itu semua adalah alat untuk menangkap informasi. Kemudian ketika digabungkan menjadi penginderaan jauh, maknanya menjadi kegiatan mengamati objek dari jarak jauh tanpa menyentuh langsung objek yang bersangkutan. Salah satu manfaat penginderaan jauh diantaranya adalah untuk mengamati luas lahan yang terbakar atau untuk mengamati luas kebakaran hutan, gitu ya. Nah, objek ini kan objek yang tidak mungkin untuk diamati secara langsung. Kalau kita mau tahu berapa luas lahan yang terbakar, nggak mungkin kita masuk ke dalamnya, ya kan? Nah, maka salah satu cara yang mungkin adalah dengan menerbangkan pesawat di atas yang membawa kamera. Nah, kemudian dari atas difotolah sehingga bisa diperkirakan berapa luas lahan yang terbakar. Kemudian juga penginderaan jauh bisa digunakan untuk mengamati objek-objek lain yang memang tidak memungkinkan untuk ditinjau secara langsung. Misalnya kalau kita mau melihat berapa luas area yang terdampak banjir dan banyak objek lainnya. Penginderaan jauh punya beberapa komponen. Yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh dibagi menjadi dua, yaitu sumber tenaga alami yang berupa sinar matahari, yang ini termasuk ke dalam sistem pasif. Sistem pasif artinya kita tidak perlu upaya apa-apa untuk bisa mendapatkan sumber tenaga alami ini. Dia sudah tersedia dengan sendirinya di alam. Yang menyediakan adalah Sang Pencipta tentunya. Kemudian, yang kedua adalah sumber tenaga buatan. Nah, ini adalah tenaga elektromagnetik dan dia tergolong sistem aktif. Apa maksudnya aktif? Karena di sini kita butuh upaya atau usaha untuk bisa mendapatkan sumber tenaga yang buatan ini. Komponen berikutnya adalah atmosfer. Lapisan udara atau atmosfer termasuk ke dalam komponen penginderaan jauh karena dalam kegiatan mengamati objek dari wahana berupa pesawat terbang ataupun satelit, keadaan cuaca pada lapisan atmosfer sangat berpengaruh. Keadaan cerah, berawan, ataupun mendung akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengamatan ini. Komponen berikutnya ada objek. Objek adalah benda yang akan menjadi sasaran pengamatan. Yang menjadi objek dalam penginderaan jauh dapat berupa aspek fisik dan juga aspek sosial. Akan tetapi manusia tidak dapat menjadi objek penginderaan jauh karena manusia terus bergerak setiap saat. Tidak seperti benda yang cenderung tetap dan tidak berpindah tempat. Berikutnya ada sensor dan wahana. Sensor maksudnya ada alat perekam. Ya, sensor punya kata dasar sense, sama dengan penginderaan jauh yang dalam bahasa Inggris remote sensing, itu juga punya kata dasar sense, ya artinya alat indera, atau di sini kita sebut sebagai alat perekam. Jadi komponen inilah yang berfungsi seperti alat indera atau seperti matanya, ya. Sensor terbagi menjadi dua, yaitu sistem fotografik dan juga elektromagnetik. Sensor fotografik itu alatnya berupa kamera dan dia tergolong sistem pasif. Kenapa disebut sistem pasif? Karena cara kerjanya kamera itu sama dengan cara kerja mata. Dia cuma bisa menangkap informasi, tidak bisa memancarkan informasi. Maksudnya begini, mata bisa melihat objek atau benda itu kan karena objek yang terlihat itu memantulkan cahaya. Nah, dan kita menangkap cahaya itu, begitu. Nah, kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu informasi dari mata kita kan untuk dikirim ke objek lain ataupun orang lain, gitu. Sama halnya dengan kamera. Jadi kamera ini hanya bisa menangkap informasi, tidak bisa mengirimkan informasi. Kemudian ada yang kedua sensor elektromagnetik. Nah, sensor elektromagnetik ini contoh alatnya adalah radar, yang mana dia termasuk dalam sistem aktif. Apa maksudnya aktif di sini? Aktif di sini maksudnya adalah selain dia bisa menangkap informasi, dia juga bisa mengirim informasi, begitu ya, mengirim informasi berupa gelombang elektromagnetik. Kemudian setelah sensor ada wahana. Nah, wahana di sini adalah kendaraan yang membawa sensor.
Di sini terlihat ilustrasinya, ada satelit, kemudian ada pesawat terbang. Nah, ini keduanya adalah wahana ya. Jadi wahana ini bisa pesawat terbang, satelit, drone ataupun balon udara. Yang jelas kendaraan yang membawa sensor. Di sini kita sebut sebagai wahana. Komponen berikutnya adalah citra. Citra ini bisa dibilang adalah komponen yang paling penting dan paling inti di kegiatan penginderaan jauh. Citra adalah hasil pemotretan atau hasil dari kegiatan penginderaan jauh, yang mana dia terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dari sensor fotografik, sedangkan citra non-foto dihasilkan dari sensor elektromagnetik. Komponen yang terakhir adalah pengguna. Komponen ini adalah yang paling menentukan dari keseluruhan sistem penginderaan jauh. Tentu saja menentukan, karena pengguna adalah manusia yang mengoperasikan seluruh bagian dari sistem ini, mulai dari tahap awal sampai akhir. Lembaga milik negara yang berkaitan dengan kegiatan penginderaan jauh adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disingkat dengan LAPAN. Jadi LAPAN ini bisa dibilang NASA-nya Indonesia, begitu ya. Jadi itulah komponen-komponen penginderaan jauh. Dan dari semua komponen yang ada, yang paling dalam atau paling banyak pembahasannya dan sering ditanyakan di ujian itu adalah komponen sensor, kemudian citra, terutama dalam subbab interpretasi citra. Interpretasi citra itu adalah kegiatan menafsirkan atau mengartikan objek yang tergambar pada citra foto. Ya, nanti kita akan bahas juga setelah ini. Sekarang kita masuk ke subbab yang paling penting di bab penginderaan jauh ini, yang namanya interpretasi citra. Apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji objek yang terdapat pada citra. Jadi begini, citra itu kan gambar yang diperoleh dari jarak jauh, yang mana objek di dalamnya ini kita tidak tahu secara pasti apa itu. Karena kita tidak melihatnya secara langsung. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya interpretasi untuk bisa mengetahui objek apa yang tertangkap di dalam citra. Biasanya interpretasi citra ini digunakan dengan alat bantu yang namanya stereoskop. Nah, stereoskop ini apa? Stereoskop ini adalah alat optik. Nah, alat optik ini berarti alat yang menggunakan lensa, begitu ya, yang digunakan untuk membantu mengamati citra foto di sini. Kemudian, interpretasi punya tahapan. Yang pertama ada deteksi, yang artinya dia tahap awal, dia tahap pencarian objek, kemudian identifikasi, tahap pengenalan, analisis, ini mengkaji lebih dalam terkait dengan unsur-unsur interpretasi yang nanti akan kita bahas. Dan terakhir deduksi. Deduksi di sini adalah penarikan kesimpulan. Nah, dari unsur-unsur yang ditemukan di interpretasi citra, dari ronanya, warnanya, bentuk, tekstur, ukuran, pola bayangan, situs asosiasi, kita bisa simpulkan bahwa objek ini ternyata misalnya pohon kelapa, objek ini ternyata pohon sagu, dan seterusnya. Nah, itu deduksi ya. Nanti kita akan bahas setelah ini unsur-unsur interpretasi citra. Unsur interpretasi yang pertama adalah rona. Rona itu apa sih? Rona itu artinya tingkat kecerahan objek. Nah, di sini ada ilustrasi sebuah pantai yang mana kita lihat bahwa daratan dengan perairannya mempunyai rona yang berbeda. Daratannya cerah, sedangkan perairannya gelap. Nah, objek yang cerah merupakan objek yang mampu memantulkan cahaya dengan baik. Contohnya daratan, lapangan, dan sawah yang siap dipanen. Kenapa sawah yang siap dipanen kelihatan cerah? Karena dia kering. Ya. Jadi sawah ini salah satu objek yang ronanya bisa berubah. Di saat dia baru ditanam, dia cenderung gelap. Sedangkan ketika dia siap dipanen, ronanya akan berubah menjadi cerah. Nah, objek yang gelap sekarang merupakan objek yang tidak mampu memantulkan cahaya dengan baik. Nah, contohnya perairan, hutan, sawah yang baru ditanam. Nah, kenapa kok perairan dan sawah yang baru ditanam ini dia cenderung gelap? Karena
air itu tidak memantulkan cahaya, dia cenderung meneruskan atau menyerap cahaya. Nah, begitu juga dengan hutan. Hutan ini dia ada pengaruhnya juga nanti dengan unsur interpretasi yang namanya tekstur dan juga bayangan. Nah, sedikit kita bahas kenapa kok hutan itu gelap, karena teksturnya kasar. Nah, nanti ada poinnya, kita sebutkan tekstur itu apa. Kemudian juga dia karena banyak bayangan, jadinya ronanya gelap. Unsur interpretasi yang kedua adalah warna. Nah, saya rasa warna tidak perlu diterjemahkan artinya apa ya. Tapi pun kalau mau diterjemahkan, kurang lebih warna itu merupakan kenampakan yang dapat dilihat oleh mata yang dipengaruhi oleh spektrum sinar. Nah, kemudian beberapa objek memiliki warna yang khas. Misalnya vegetasi atau pohon-pohonan itu biasanya terlihat hijau, sedangkan perairan itu warnanya biasanya biru. Unsur berikutnya adalah bentuk. Nah, ini adalah contoh citra yang di dalamnya ada objek berupa gedung sekolah. Jadi beberapa objek memiliki bentuk yang khas. Misalnya di sini gedung sekolah banyak yang memiliki bentuk letter L ataupun letter U. Kemudian pohon kelapa, sagu, nipah, dan keluarga palem lainnya itu terlihat memiliki tajuk berbentuk bintang. Maksudnya tajuk itu heading begitu ya. Jadi kepalanya atau bagian atasnya itu terlihat seperti bintang kalau dari atas. Unsur yang keempat adalah tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur singkatnya adalah kasar atau halusnya objek. Di sini kita bisa lihat kalau objeknya berupa hutan, dia punya tekstur yang kasar biasanya. Sedangkan kalau sawah itu halus. Nah, apakah yang kasar cuma hutan? Enggak. Contoh lainnya misalnya semak belukar. Nah, intinya objek yang dikatakan kasar itu objek yang pada permukaannya memiliki perbedaan ketinggian. Sedangkan objek yang cenderung datar, rata, yang tidak memiliki perbedaan ketinggian, dia dikatakan memiliki tekstur yang halus. Nah, contohnya sawah, perairan, lapangan, jalan. Nah, itu objek-objek yang memang harus halus ya, karena permukaannya harus datar, tidak memiliki perbedaan ketinggian. Dan berikutnya ada unsur yang kelima, yaitu adalah ukuran. Nah, ukuran sendiri ini cuma bicara besar atau kecilnya objek, jadi tidak perlu ada penjelasan yang panjang lebar begitu ya. Unsur berikutnya ada pola. Pola ini adalah susunan keruangan. Nah, contohnya bisa berupa pola persebaran permukiman, kemudian bisa juga pola aliran sungai, atau bahkan bicara tentang objek yang teratur ataupun tidak teratur. Contohnya, ketika kita membandingkan kebun dengan hutan, nah, keduanya sama-sama vegetasi ya, sama-sama tumbuh-tumbuhan, warnanya sama-sama hijau. Tapi unsur yang paling membedakan mereka adalah bahwa kebun itu teratur. Jarak antar pohonnya bisa sama, bahkan ukuran pohonnya satu dengan yang lain itu juga bisa sama. Sedangkan hutan itu kan jarak antar pohonnya tidak teratur, kemudian ukurannya juga tidak sama satu pohon dengan pohon lainnya. Nah, ini bicara tentang unsur pola. Unsur interpretasi berikutnya adalah bayangan. Bayangan gunanya untuk mengetahui objek yang diamati ini 3 dimensi atau bukan. Nah, perhatikan gambar citra ini. Ini adalah Tugu Monas ya. Terlihat bayangan yang menunjukkan itu adalah sebuah objek yang 3 dimensi atau memiliki ketinggian. Nah, perhatikan di sini. Jadi, kalau dia cuma lapangan, itu kan nggak akan ada bayangannya ya. Tapi jelas di sini adalah sebuah tugu dengan tinggi 100 meter sekian. Nah, pasti ada bayangannya. Nah, bayangan inilah yang membantu kita untuk
mengidentifikasi, oh ternyata ini objek yang 3 dimensi, objek yang punya ketinggian. Nah, kalau objek yang nggak punya ketinggian atau yang nggak 3 dimensi, dia nggak akan punya bayangan. Unsur berikutnya ada situs. Situs artinya lokasi. Ini menunjukkan tempat di mana objek berada. Nah, ini contohnya ada citra pantai. Citra ini menunjukkan pohon kelapa yang situsnya itu ada di pantai. Nah, tadi di unsur mengenai bentuk, kita sempat sebutkan bahwa kelapa, kemudian pohon sagu, nipah, dan keluarga palem-paleman itu bertajuk bintang, ya kan? Mereka punya bentuk yang sama. Terus gimana caranya kita bisa membedakan mana yang pohon sagu, mana yang pohon kelapa, mana yang pohon nipah dan seterusnya? Nah, kita bisa bedakan dari situsnya. Yang lokasinya di pantai itu kan biasanya adalah pohon kelapa. Sedangkan kalau sagu itu biasanya lokasinya ada di rawa, gitu ya. Jadi beberapa objek itu bisa jadi punya unsur interpretasi yang mirip, tapi dia pasti ada pembeda di unsur interpretasi yang lain. Seperti halnya tadi pohon kelapa dengan pohon sagu, bentuknya sama, tapi situsnya beda. Kemudian misalnya tadi kita juga udah sebutkan hutan dan kebun, itu kan sama-sama vegetasi, sama-sama lahan yang ditumbuhi banyak pohon. Nah, bedanya apa? Unsur paling membedakan adalah pola, di mana hutan itu tidak teratur, sedangkan kebun itu teratur. Berikutnya ada asosiasi. Asosiasi itu artinya keterkaitan antar objek. Di sini ada citra yang menggambarkan stasiun kereta api. Nah, contoh asosiasi dalam interpretasi citra itu stasiun dengan rel kereta. Maksudnya bangunan stasiun itu kan pasti nempel dengan rel kereta api, tidak mungkin tidak menempel. Ya, jadi mereka dua objek yang sangat identik. Nah, jadi dua hal atau dua objek yang sangat identik inilah yang menjadikan dia termasuk contoh dalam unsur asosiasi. Kemudian juga sawah irigasi. Nah, sawah irigasi ini kan sumber airnya dari sungai, dan dia pun pasti nempel dengan sungai biasanya. Kemudian gedung sekolah dengan tiang bendera. Terus juga lapangan sepak bola dengan gawang. Nah, lapangan sepak bola dengan gawang ini yang saya rasa jadi contoh yang kuat banget gitu ya. Dan saya rasa ini paling mudah dipahami gitu. Apa itu asosiasi? Asosiasi itu keterkaitan antar objek. Kita akan mengatakan objek yang bentuknya kotak, yang warnanya hijau, yang teksturnya halus, itu adalah sebuah lapangan sepak bola. Penguatnya salah satunya adalah dengan melihat adanya gawang di sisi kiri dan kanan, ya kan? Nah, karena kalau nggak ada gawang, bisa jadi itu bukan lapangan sepak bola, bisa jadi itu misalnya memang lapangan untuk keperluan yang lain lah misalnya gitu ya. Jadi asosiasi ini keterkaitan antar objek. Dan unsur interpretasi yang terakhir adalah konvergensi bukti. Apa ini konvergensi bukti? Maksud dari konvergensi bukti adalah penggabungan semua unsur interpretasi dari rona, warna, bentuk, tekstur, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi, sehingga kita dapat menarik kesimpulan mengenai objek yang menjadi sasaran interpretasi. Jadi konvergen itu maksudnya dikumpulkan begitu ya. Misalnya ada objek yang warnanya hijau, bertajuk bintang, teksturnya kasar, memiliki ukuran yang relatif kecil, dan tersebar di sekitar pantai. Objek tersebut dapat kita simpulkan sebagai pohon kelapa. Nah, itulah unsur-unsur interpretasi citra yang mana ini termasuk materi yang sering keluar ya di UN waktu masih ada UN dulu, kemudian di SBMPTN, UTBK, SIMAK UI. Nah, pokoknya kalau penginderaan jauh itu yang paling sering keluar itu memang di bagian interpretasi citra. Sampai sini dulu materi tentang penginderaan jauh. Seperti biasa, kalau ada sanggahan, kritik, saran, ataupun pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.